Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, pimpinan Komisi 13, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sugiyat Santoso. Kemudian yang kami hormati, para wakil ketua, beserta seluruh anggota Komisi 13 yang kami banggakan. Yang kami hormati seluruh jajaran Kementerian Sekretariat Negara yang hari ini kami hadir lengkap minus satu orang wamen, pimpinan dan anggota karena sedang berada di Komisi 11 untuk mengikuti rapat persiapan pembentukan financial center kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teriring doa kepada Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan Bapak Ibu segenap anggota Komisi 13, semoga selalu berada di dalam lindungan dan limpahan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat kerja Komisi 13 DPR RI. Pertama-tama tentunya saya secara pribadi memohon maaf bahwa di rapat kerja sebelumnya kami tidak bisa hadir dan kami mewakilkan kepada Pak Wamen Juri. Namun pada kesempatan pada pagi hari ini karena undangannya pagi, pimpinan kami tidak punya alasan lagi untuk tidak hadir. Jadi ini canggihnya Komisi 13 ini memonitor jadwal kita ini. Ketua, para wakil ketua, dan segenap anggota Komisi 13 yang kami hormati, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada kami. Sesuai dengan surat yang kami terima, agenda rapat kerja kali ini adalah dalam rangka untuk membahas laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP Kementerian Sekretariat Negara tahun anggaran 2025. Untuk selanjutnya, izinkanlah juga kami untuk menyampaikan terima kasih karena selama ini sudah banyak sekali kami dibantu, diberikan saran, masukan, rekomendasi, dukungan dari seluruh pimpinan dan anggota Komisi 13 kepada kami, Kementerian Sekretariat Negara. Saran, masukan, dan rekomendasi itu selalu kami jadikan acuan di dalam mendukung peningkatan kinerja Kementerian Sekretariat Negara. Dan kami berharap kerjasama yang telah terjalin dengan sangat baik ini dapat kita teruskan di masa-masa yang akan datang. Pimpinan dan anggota Komisi 13 yang kami hormati, hadirin sekalian yang berbahagia, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Kementerian Sekretariat Negara, kami telah menyusun laporan keuangan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, termasuk mengkonsolidasikan laporan keuangan dari Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran atau BLU-PPKK dan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno atau BLU-PPK-GBK. Sebagai informasi saja, Kementerian Sekretariat Negara, sebagaimana tadi juga telah disampaikan oleh pimpinan, alhamdulillah telah memperoleh opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan Kementerian Sekretariat Negara dengan status wajar tanpa pengecualian selama 17 tahun berturut-turut sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2025. Tentunya pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Sekretariat Negara sebelum masa kami yang telah menjaga
pengelolaan keuangan negara sehingga selama 17 tahun selalu memperoleh penilaian wajar tanpa pengecualian. Termasuk di 2 tahun terakhir ini kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran dan seluruh pimpinan serta anggota Komisi 13 yang kami hormati. Khusus untuk laporan keuangan Kementerian Sekretariat Negara tahun 2025, ini merupakan laporan konsolidasi dari 17 satker yang berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tentunya adalah Satker Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara sendiri. Kemudian ada beberapa Satker Istana Kepresidenan. Yang pertama di Istana Kepresidenan di Jakarta, kemudian Istana Kepresidenan Bogor, kemudian Istana Kepresidenan Cipanas, kemudian Istana Kepresidenan di Yogyakarta, Istana Kepresidenan Tampak Siring, kemudian Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer Presiden, Sekretariat Dukungan Kabinet, kemudian Satker Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran, kemudian Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno, kemudian Satker Pasukan Pengamanan Presiden, kemudian Satker Dewan Pertimbangan Presiden, selanjutnya Satker Kantor Staf Kepresidenan, kemudian Satker Badan Komunikasi Pemerintah, ini adalah badan baru yang dibentuk di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Kemudian juga ada di bawah koordinasi kami adalah Satker Dewan Ekonomi Nasional dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Pimpinan dan anggota Komisi 13 yang kami hormati serta hadirin sekalian yang berbahagia, untuk selanjutnya perkenankanlah kami memberikan penjelasan pertanggungjawaban keuangan Kementerian Sekretariat Negara untuk tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Pada pengelolaan anggaran tahun 2025, untuk perolehan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, dari target awal sebesar 736 miliar 69.194.000 rupiah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, alhamdulillah target tersebut dapat tercapai, bahkan melampaui target dengan pendapatan sebesar 1.737.739.226 rupiah. Capaian tersebut kalau dihitung secara persentase melebihi target hingga sebesar 144,38%. Tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dan sebagai informasi, target ini terpenuhi karena beberapa kebijakan dari beberapa aset yang berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara yang pengelolaannya kita rubah atau terjadi perpindahan dari yang contoh JCC itu sudah dikelola langsung oleh PPK GBK, sehingga ini dalam rapat kerja sebelumnya juga sudah kami sampaikan kalau biasanya setiap tahun kita itu hanya mendapatkan pemasukan kurang lebih di angka 10 sampai 12 miliar. Setelah pengelolaannya kita tangani sendiri, meskipun sebenarnya kita juga belum puas, tapi alhamdulillah kita sudah membukukan pendapatan dari hanya JCC saja itu di angka 150 miliar satu tahun. Jadi ada kenaikan hampir 15 kali lipat, yang ini sebagai laporan kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota Komisi 13. Kemudian pada tahun 2025, BLU PPK GBK telah menyetorkan kepada kas negara sebesar 103 miliar
Rp779.095.249 atau 15% dari pendapatan operasional tahun 2025 yang tadi kami sampaikan, sebagaimana telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan nomor 233 garis miring KMK strip 05 garis miring 2008 tertanggal 22 Agustus tahun 2008 tentang penetapan PPK GBK Jakarta pada Sekretariat Negara sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Izin Ibu Dewi, pimpinan. Izin kami lanjutkan. Sedangkan BLU PPK Kemayoran pada tahun 2025 telah menyetorkan kepada kas negara sebesar 34.997.027.136 rupiah atau 20% dari pendapatan operasional tahun 2025 sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan nomor 390 garis miring KMK titik 05 garis miring 2011 tanggal 21 November 2011 tentang penetapan Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Berikutnya, adapun untuk realisasi belanja Kementerian Sekretariat Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dari alokasi anggaran sebesar 6.815.364.242.000 rupiah telah terrealisasi sebesar 6.279.967.571 rupiah atau sebesar 92,12%. Rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Sekretariat Negara tahun 2025 dapat kami sajikan pada lampiran pertama. Jika Bapak Ibu sekalian nanti ingin mempelajarinya dapat kami tampilkan. Jadi kami izin untuk melanjutkan dulu menyampaikan laporan secara lengkap. Pimpinan dan anggota Komisi 13 yang kami hormati, hadirin sekalian yang berbahagia, untuk melengkapi laporan keuangan Kementerian Sekretariat Negara, perkenankan kami juga menyampaikan tentang neraca Kementerian Sekretariat Negara per 31 Desember dengan jumlah aset yang dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara adalah sebesar 639.967.119.076 rupiah. Aset tersebut terdiri dari aset lancar, aset tetap, kemudian properti investasi, piutang jangka panjang, dan aset-aset lainnya. Namun demikian ada juga sejumlah kewajiban dari Kementerian Sekretariat Negara yang masih harus kita selesaikan, yaitu sebesar 885.891.013 rupiah dan ekuitas sebesar 680.811.228.063 rupiah. Rincian neraca Kementerian Sekretariat Negara juga dapat kami sajikan pada lampiran yang kedua jika Bapak Ibu nanti ingin mempelajarinya. Pimpinan dan anggota Komisi 13 yang kami hormati, hadirin sekalian yang berbahagia, berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara di tahun 2025 dan di tahun-tahun yang akan datang, Kementerian Sekretariat Negara terus melanjutkan strategi penguatan kelembagaan guna mendukung pelaksanaan tugas konstitusional Presiden dan Wakil Presiden yang semakin berkualitas. Sebagai wujud dari upaya tersebut, kami terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan ekonomi dan sosial yang begitu dinamis, termasuk perkembangan teknologi dan digitalisasi.
di mana Kementerian Sekretariat Negara juga melakukan kontrol terhadap tata kelola dengan menggunakan beragam aplikasi berbasis teknologi informasi guna mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan terutama transparansi serta akuntabilitas dari pelaksanaan tugas-tugas kami. Kami juga terus melanjutkan pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan kinerja, integritas, kompetensi, profesionalisme aparatur, dan tentunya ikut membantu penguatan substansi Bapak, Ibu pimpinan dan anggota yang kami hormati, karena Kementerian Sekretariat Negara yang salah satu tugas pokoknya selain memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas Presiden adalah sebagai kementerian yang menjadi garda terakhir di dalam pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itulah kami merasa harus terus untuk meningkatkan kompetensi terhadap bidang-bidang meskipun secara substansi peraturan perundang-undangan sering yang menginisiasi kemudian melakukan detailing adalah kementerian-kementerian teknis. Tapi kami merasa sebagai pertanggungjawaban moral, kami tidak boleh hanya sekedar berurusan dengan masalah administratif hukumnya belaka, tetapi juga harus memiliki kemampuan dan kompetensi secara substansi terhadap bidang-bidang yang kemudian diatur dalam segala peraturan perundang-undangan yang kita hasilkan. Samping itu, segala yang kami tadi sudah kemukakan adalah upaya untuk kita memastikan bahwa setiap rupiah atau setiap anggaran yang itu dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara benar-benar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat. Sebelum kami mengakhiri laporan pertanggungjawaban masalah keuangan, izinkan kami juga menyampaikan beberapa hal pimpinan dan anggota Komisi 13. Yang pertama, kami izin melaporkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2026 yang lalu, hari Kamis, kita telah berhasil melakukan pengambil alihan kembali aset Hotel Sultan yang ini sudah berjalan hampir kurang lebih, masalah ini sudah berjalan hampir kurang lebih, dalam catatan kami ini hampir 2018, jadi kurang lebih ada 8 tahun. Yang ini kami lakukan dalam rangka kita menjalankan atau menegakkan hukum, karena memang dari seluruh proses hukum dinyatakan bahwa Hotel Sultan itu adalah milik negara yang pengelolaannya kepada pihak ketiga telah selesai, sehingga kita hanya menjalankan proses hukum berdasarkan hasil ketetapan dari pengadilan. Berkenaan dengan pengelolaannya, kami izin melaporkan bahwa kita telah dan sedang berkoordinasi dengan Danantara untuk merancang ulang pengelolaan kompleks area Hotel Sultan dan sekitarnya untuk bisa kita optimalkan peruntukannya, sehingga kita berharap juga akan dapat menambah pemasukan kepada negara. Yang kedua, kami juga izin melaporkan, minta tolong dikeluarkan juga nanti slide, ada hall atau apa nyebutnya, convention center juga di belakang, kalau Bapak Ibu ingat, di belakang Hotel Century Atlet, Wisma Serbaguna namanya, yang oleh pengelola yang lama kami sudah berhasil untuk mereview kembali dan
oleh pemilik yang lama akan dikembalikan hak pengelolaannya itu kembali kepada PPK GBK atau kepada negara. Ada nggak slide-nya? Petanya itu loh, biar Bapak Ibu semua juga mengikuti. Mohon maaf Bapak Ibu ini kurang cepat ini asrotnya nih. Shut. Eh? Oh sudah dikirim. Oh asrotnya di sana ya. Mohon maaf. Di sebelah Plaza Senayan. Jadi antara Plaza Senayan dan Hotel Century Atlet itu ada Wisma Serbaguna. Nah boleh di zoom tuh. Satunya ada dua lembar. Satunya lagi Mbak. Nah kalau sama tadi yang gambar peta. Nah ini. Nah minta tolong di zoom. Ini lokasi Wisma Serbaguna. Tolong di zoom. Ini kita hanya melapor saja nih ke pimpinan dan anggota Komisi 13 itu. Zoom bisa nggak Mbak? Di zoom Mbak. Bawah-bawahnya ya. Yang bawah. Ya. Nah ini kalau zoom aja agak kurang lancar ini menunjukkan PNBP-nya agak-agak tersendat-sendat juga ini Pak. Minta tolong dibantu dari sana. Maksudnya begitu Pak Yanuar. Enggak, kami hanya ingin cerita bahwa eh, kita terus melakukan review terhadap seluruh aset-aset di PPK GBK maupun di PPK Kemayoran. Nah, ini salah satu contoh saja yang kami ingin laporkan bahwa lokasi Wisma Serbaguna ini sudah dan berhasil dikembalikan ke negara sebagaimana seperti kompleks blok berapa 15 ya yang Hotel Sultan dan sekitarnya Bapak Ibu sekalian. Sekarang Art Hotel namanya Century Atlet. Nah, yang sedang dalam proses juga Bapak Ibu di sebelah kirinya, jadi di sebelah atasnya itu itu ada sebenarnya ada gambarnya beda lagi juga. Itu sedang proses negosiasi untuk juga dikembalikan kepada PBK GBK. Udah nggak apa-apa, lanjut aja. Ya, jangan terlalu lama di situ. Ini hanya sekedar laporan aja, nanti kami minta petunjuk dan saran dari Bapak Ibu anggota Komisi 13. Yang berikutnya kami juga izin melaporkan, minta tolong dibuka slide PPK GBK dong. Hanya untuk memberikan gambaran aja, mohon izin. Yang penggunaan area-area itu loh. Nah, ini macet operatornya macet nih. Kami lanjutkan dulu ya Pak ya, izin ya. Oke. Eh, Berikutnya nanti kami juga ingin menyampaikan tentang PPK Kemayoran yang ini juga banyak sekali aset-aset yang sudah kami klasterisasi karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian izin melaporkan bahwa hampir seluruh kontrak-kontrak kerjasama itu adalah kontrak-kontrak kerjasama yang sudah berjalan sebelum kami mendapatkan amanah sebagai Menteri Sekretaris Negara, sehingga kami eh, satu persatu mencoba mencari dan mereview kontrak-kontrak kerjasama tersebut untuk selanjutnya melakukan renegosiasi supaya mengoptimalkan pemanfaatan dan hasil dari aset tersebut. Nah ini yang nggak bisa di zoom ya. Ah. Nah, kami hanya ingin memberikan gambaran bahwa kawasan GBK itu dibagi menjadi 3 klaster. Yang pertama yang warna hijau itu adalah klaster atau kawasan pemerintahan. Jadi supaya kita
memiliki pemahaman yang sama bahwa yang disebut dengan kawasan pemerintahan itu adalah yang sekarang aset tersebut baik tanah maupun gedung dipakai untuk kantor-kantor pemerintahan, termasuk DPR MPR ini, Pak. Termasuk DPR MPR ini. Kemendikbud, Kemendikti Saintek, kemudian Kemenpora, kemudian KLH ini Kemenhut kan ini kan. Ini Manggala Wana Bakti kan ini Kementerian Kehutanan, kemudian TVRI juga bagian dari kawasan pemerintahan. Itu yang warna hijau, Pak. Nah, kalau yang warna kuning adalah kompleks atau kawasan olahraga. Nah, itu berapa persen tuh yang hijau itu 60 hektar ya. Ini kecil sekali itunya. Warnanya nggak kelihatan itu. Kemudian yang warna kuning itu adalah kompleks atau kawasan olahraga. Itu luasnya hampir 53% dari seluruh luas total kawasan GBK. Dan yang terakhir adalah kawasan komersil. Itu sebesar 24% atau 68 itu ya. 68,49 hektar. Itu yang warna merah-merah itu Bapak Ibu sekalian itu. Jadi ini hanya untuk memberikan gambaran bahwa yang bisa kita optimalkan sebagai pendapatan itu adalah kompleks atau kawasan komersil dan kompleks atau kawasan olahraga. Nah, itu saja kalau yang untuk olahraga kita juga mohon maaf kami sampaikan apa adanya bahwa sering oleh karena keberpihakan kita juga banyak memberikan potongan-potongan atau diskon untuk event-event olahraga terutama yang event resmi dari pemerintah. Nah, jadi kami mohon izin juga melaporkan supaya Bapak Ibu memahami bahwa tidak semua nilai kontrak atau nilai sewa itu bisa kita jalankan secara komersial normal gitu. Karena ada beberapa yang memang peruntukannya untuk kepentingan olahraga kita sehingga ada afirmasi atau ada pengurangan harga baik sewa maupun apa namanya kontribusi kepada PPK GBK. Nah, selebihnya adalah kantor pemerintahan yang itu tentu saja sifatnya adalah pinjam pakai, ya, tidak bisa kita berharap mendapatkan pendapatan dari kawasan yang dipergunakan untuk kantor-kantor pemerintahan. Kemudian yang PPK Kemayoran ada? Minta tolong. Sebentar. Sebelum ke PPK Kemayoran, izinkan kami singkat saja Bapak Ibu, hanya memberi contoh saja ini jenis-jenis kerjasama di PPK GBK. Ada nggak slide-nya? Tapi jangan lama-lama nanti. Nanti jadi masalah ini. Mohon maaf karena ini agak terbuka masalahnya Pak pimpinan dan para anggota Komisi 13. Ini saya contoh saja. Misalnya FX Sudirman gitu. Nah, itu jangka waktu kontraknya 35 tahun, berakhirnya baru akan di 2043, Pak. Berdasarkan kontrak itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian butuh berapa periode lagi di DPR ini kalau masih tetap ingin membahas hal yang sama. Nah, itu dengan kontribusi-kontribusi tetap di situ ada angka-angkanya yang saya mohon izin media ini tidak perlu di apa namanya di capture atau direkam ya karena kita, karena kita merasa itu terlalu kecil. Nah, ini yang mau kami laporkan adalah kami sedang mereview satu-satu, bernegosiasi
satu persatu, mana yang bisa kita rubah kontraknya, mana yang kalau diperpanjang ya kita mengendaki eh, kontribusi kepada negara itu untuk eh, kita perbaiki nilainya karena kita merasa itu sangat kecil itu. Nah, seperti lanjut bawa slide aja, jangan lama-lama di situ. Digeser aja, Pak. Uh, bukan begitu, digeser. Set. Nah, Plaza Senayan itu Bapak Ibu lihat sebentar gitu kan. Nah, ini nanti untuk kepentingan rencana kita yang membentuk panja, nah itu mungkin nanti kita detailkan di situ Bapak Ibu kalau memang eh, kita juga membutuhkan eh, bantuan, membutuhkan dukungan baik moral maupun material karena banyak juga pihak yang merasa bahwa aset-aset tersebut adalah miliknya gitu. Sehingga dalam proses-proses eh, apa namanya pemindahan pengelolaan Bapak Ibu tentu memperhatikan bahwa banyak juga proses-proses terjadi eh, apa ya saya ingin mengatakannya itu eh, benturan-benturan lah dinamika-dinamika di lapangan itu sehingga kami juga mohon support secara moral karena satu orang wamen kami kebetulan tidak hadir Pak Bambang Eko pada saat proses itu ya eh, bertemulah dengan batu Pak sehingga menimbulkan sedikit menimbulkan luka dan eh, berangkat tidak menggunakan kursi roda kembali dari proses dinamika di lapangan itu terpaksa harus menggunakan kursi roda. Nah, ini penting kami sampaikan bahwa dalam rangka penegakan hukum, dalam rangka mengoptimalkan aset-aset pemerintah, itu kita juga menghadapi banyak eh, challenging lah kalau menurut kami. Tapi bagi kami itu adalah tugas yang harus eh, terus kita jalankan karena kita eh, yakin bahwa kita melaksanakan semuanya berdasarkan ketentuan dan proses hukum yang berlaku. Lanjut ke PPK Kemayoran sedikit saja Bapak Ibu sekalian ini saya mumpung bisa laporan jadi kami review singkat-singkat saja. Ini adalah PPK Kemayoran Bapak Ibu, luasnya 450 hektar, lahan komersilnya sebesar 41%. Pak Dirut PPK Kemayoran ada? Nah, nanti mohon koreksi kalau salah. Biasanya PPK Kemayoran ini kalau di bulan Juni-Juli, nah itu publik pahamnya PRJ atau Jakarta Fair. Nah, lokasi Jakarta Fair itu adalah salah satu bagian dari lahan di kompleks PLU PPK Kemayoran. Ini ada 85 mitra dan seterusnya. Dan ini petanya Bapak, peta wilayah dan zonasinya. Ini sama, ada area komersilnya 41%, non komersilnya 59%. Non komersil itu juga sama-sama perlu kita pahami bahwa ada fasilitas-fasilitas umum yang sering kita itu hanya sering melihat luasannya Bu Dewi. 450 hektar itu besar itu, tetapi di situ ada ruang terbuka hijau, ada jalan, ada eh, apa namanya danau untuk tangkapan air yang secara luasan betul, tetapi itu jenis yang tidak menghasilkan, tetapi justru itu cost karena di sana kita butuh pemeliharaan dan sebagainya. Namun sebagaimana yang sama dengan di PPK GBK, kami telah mengklaster semua kontrak-kontrak yang ada di Kemayoran yang sedang secara tertutup sedang proses untuk negosiasi. Ada yang kita negosiasi, ada yang tidak Bapak Ibu sekalian. Yang tidak itu adalah jenis yang kita berikan hak kelola tetapi sampai hari ini belum melakukan aktivitas apapun. Kami mengambil keputusan dan mohon dukungan
pimpinan dan anggota Komisi 13 bahwa jenis klaster yang seperti itu kami cabut kontraknya. Ya, karena kita menganggap sudah diberikan hak kelola tetapi tidak dijalankan dengan baik. Karena ini kan aset negara yang harus produktif. Karena setelah sekian tahun tidak melakukan kegiatan apapun, kami mohon izin klaster yang tersebut kami cabut. Digeser, Pak, cukup. Nah, memang kalau dibandingkan dengan PPK GBK, Kemayoran ini nampak kurang seksi karena lokasinya tidak berada di sekitar apa namanya pusat bisnis, terutama Bapak Ibu anggota Komisi 13 tentunya jarang berkegiatan di Kemayoran karena lebih banyak berkegiatan di area Senayan itu. Yang paling kami laporkan, yang salah satu yang paling krusial adalah tahun lalu berapa tower? Tiga yang sudah. Tiga ya? Wisma Atlet tiga ya? Wisma Atlet 3 tower sudah selesai kami renovasi dan kemudian atas petunjuk dan kesepakatan bersama-sama 3 tower tersebut dipakai untuk membantu ASN-ASN kita dari berbagai kementerian dan lembaga yang ASN tersebut membutuhkan hunian dengan harga terjangkau dan jarak yang dekat dengan tempat mereka berdinas masing-masing. Sisa 7 tower sedang proses renovasi, perbaikan, yang mungkin kami dalam forum yang terhormat ini juga nanti mohon dukungan apabila dalam tanda kutip terpaksa kita mengajukan tambahan anggaran yang bisa jadi masuknya nanti melalui Kementerian Sekretariat Negara atau masuk ke melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk merenovasi dan memperbaiki 7 tower dari 10 tower Wisma Atlet supaya bisa dipergunakan, yang kami rencanakan dalam berbagai diskusi lintas kementerian. Kalau yang 3 tower nanti peruntukan, yang sekarang sudah itu adalah peruntukannya untuk para ASN. Rencana yang 7 tower akan ada beberapa yang direncanakan peruntukannya adalah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Karena memang nilai atau sewa bulanannya itu kita hitung, kita tidak sedang dalam rangka mencari untung yang sebesar-besarnya, tetapi bagaimana bisa memanfaatkan aset yang sudah dibangun oleh negara supaya itu penggunaannya jauh lebih optimal. Kedua, Kompleks Kemayoran yang paling sering adalah karena banyak juga sudah masyarakat yang menempati beberapa area-area di Kemayoran dan sering karena padat sekali Bapak Ibu sekalian, sering juga terjadi terutama yang paling sering adalah terjadi kecelakaan kebakaran. Itu kami juga selalu sigap tanggap untuk meskipun secara resmi atau secara sah itu adalah apa namanya bukan hak milik oleh masyarakat yang tinggal di sana, tetapi kita bertanggung jawab secara moral manakala terjadi sesuatu. Kami dari PPK Kemayoran, kemudian dari Kementerian Sekretariat Negara selalu sikap dan tanggap untuk memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 13 yang kami hormati, dan apabila Bapak Ibu sekalian masih mengendaki ada pendalaman, masing-masing satker juga hadir di sini untuk bisa memberikan penjelasan yang diperlukan. Demikian, terima kasih.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Selesai. Baik, terima kasih.